Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Waliasono. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship berjudul Bunda Dimsum menggunakan metode bisnis model kanvas. Kemudian ada daftar isi yang berisi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Kemudian untuk latar belakangnya adalah dalam era digital yang penuh persaingan, memahami cara membangun model bisnis yang efektif menjadi hal yang penting bagi wirausahawan. Sebagai bagian dari pemenuhan tugas UTS, saya memilih Bunda Dimsum sebagai topik pembahasan dalam penerapan BMC. Melalui studi ini, saya ingin menganalisis bagaimana ide usaha kuliner yang sederhana dapat dikembangkan menjadi bisnis inovatif yang memiliki nilai jual dan strategi yang terstruktur di era modern. Kemudian ada metode pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Saya melakukan wawancara dengan karyawan Bunda Dimsum untuk memperoleh informasi langsung mengenai proses bisnis, strategi pemasaran, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Kemudian metode kedua yaitu adalah observasi, dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan operasional Bunda Dimsum mulai dari proses produksi, pelayanan pelanggan, hingga sistem penjualannya. Untuk yang ketiga, yaitu dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung seperti foto kegiatan usaha, catatan penjualan, dan materi promosi Bunda Dimsum. Kemudian, apa itu BMC? BMC ini adalah bisnis model kanvas yang merupakan kerangka kerja bisnis yang dirancang untuk membantu menentukan strategi yang akan dijalankan perusahaan. Model ini dikembangkan oleh Alexander Osterwalder, seorang pengusaha asal Swiss pada tahun 2005. Dengan bentuknya yang sederhana dan visual, BMC memudahkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsumen, cara kerja perusahaan, biaya, serta aspek teknik lainnya. Selain itu, BMC juga membantu melihat gambaran ide bisnis secara menyeluruh, menilai kelayakannya, dan mengambil keputusan dengan cepat apakah ide tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Kemudian dalam BMC ini terdapat 9 elemen. Yang pertama adalah key partner, yang mana ini berisi daftar perusahaan, pemasok, atau pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Yang kedua, terdapat key activities, di mana ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai value proposition bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah key resources, di mana ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan atau aktivitas dalam bisnis Anda. Yang keempat ada value proposition, ini adalah nilai yang ditawarkan oleh bisnis kepada pelanggan. Dalam hal ini adalah keunikan dari produk yang dijual. Yang kelima adalah customer relationship, yang mana bagaimana bisnis bisa berinteraksi dengan pelanggan, mencakup dalam strategi pelayanan, dukungan, dan cara menjaga loyalitas kepada pelanggan. Yang keenam ada channel. Channel adalah jalan yang digunakan pelanggan untuk bisa berhubungan dengan bisnis Anda dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Yang ketujuh ada customer segment, di mana elemen ini menentukan siapa saja pelanggan potensial yang sangat penting karena mempengaruhi bagaimana bisnis akan menyusun strategi produksi, pemasaran, dan juga pelayanan. Yang kedelapan terdapat cost structure, di mana elemen ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan semua kegiatan dalam operasional bisnis. Kemudian elemen yang terakhir, yang kesembilan adalah revenue stream, di mana elemen ini menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Kemudian terdapat milestone Bunda Dimsum, yang mana sebelum tahun 2024 ini, founder yaitu Dendi, pemuda asal pendiri, bekerja sebagai karyawan swasta. Dan pada awal tahun 2024, Dendi dan juga istrinya ini melihat tren dimsum mentai, yang mana ini viral di Surabaya dan Malang, kemudian memulai usaha dimsum Bunda ini secara sederhana di Kediri, tepatnya di depan Taman Makam Pahlawan di Kediri. Kemudian pada pertengahan 2024, permintaan ini meningkat tajam, yang mana membuat pelanggan membludak hingga mengganggu lalu lintas. Sehingga Dandi memutuskan untuk memindahkan lokasi ke area TMP Kediri agar lebih tertata. Kemudian pada akhir 2024, Bunda Dimsum ini telah membuka 4 cabang di wilayah Kediri. Dan pada akhir 2025, Dimsum Bunda memiliki 7 cabang di Kediri dan menjadi salah satu brand kuliner lokal populer di kota Kediri. Kemudian saya akan membahas mengenai 9 elemen bisnis model kanvas pada Bunda Dimsum. Yang pertama terdapat key partner, yang mana ini mencakup yang pertama supplier bahan makanan yang terdiri dari mungkin tepung, telur, gula, garam, kulit dimsum, ayam, sayuran dimsum, saus dimsum, cabai kering, keju, dan lain-lain. Yang kedua terdapat supplier wadah dan peralatan makanan, yang mana bisa seperti aluminium foil, sendok, garpu, dan juga sumpit. Kemudian ada supplier gas, dalam hal ini LPG dan juga gas torch. Yang selanjutnya dapat berpartner dengan GoFood dan juga GrabFood.
kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, dan yang terakhir adalah food blogger atau influencer lokal Kediri. Kemudian yang kedua ada key activities. Dalam Bona Dimsum ini, aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama tentunya membuat adonan dimsum, membuat persausan dimsum, melakukan tos makanan pada atas dimsum, mengemas dimsum pada wadah aluminium foil, melakukan promosi dan pemasaran, dan juga penjualan serta pelayanan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah elemen key resources, yang mana ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya fisik dan yang kedua sumber daya manusia. Untuk sumber daya fisik ini meliputi dapur produksi, peralatan masak, outlet penjualan, peralatan kemasan, dan juga mitra kurir, baik dari GoFood maupun GrabFood. Untuk sumber daya manusia ini ada tim memasak, kasir, tim pemasaran digital, kurir GoFood dan GrabFood, serta tambahnya ada owner. Kemudian elemen yang keempat ada value proposition, yang mana pada Bona Dimsum value propositionnya adalah yang pertama menghadirkan dimsum bercita rasa oriental yang telah disesuaikan dengan lidah lokal Indonesia dengan harga yang terjangkau dan inovasi rasa baru secara berkala. Bona Dimsum cocok untuk pelajar, mahasiswa, dan keluarga. Pemesanan juga sudah melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan juga WhatsApp. Yang kedua, dalam Bona Dimsum ini mereka juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk generasi muda. Kemudian selanjutnya ada customer segment. Ada dua, yang pertama yaitu masyarakat umum terutama untuk generasi muda, dan yang kedua vendor makanan pernikahan. Kemudian terdapat channel yang mana Bona Dimsum ini sudah menggunakan media sosial sebagai platform dalam promosinya. Kemudian elemen berikutnya ada customer relationship. Untuk yang pertama, seluruh karyawan Bona Dimsum sudah berkomitmen untuk berinteraksi secara sopan dan ramah dengan pelanggan guna membangun hubungan yang baik dan juga berkelanjutan. Kemudian ada promo birthday, di mana hal ini adalah periodenya tertentu. Kemudian ada diskon spesial saat launching menu baru, promo hari besar seperti Hari Pramuka, HUT RI, dan juga sebagainya. Ada diskon dengan Chris Wonder, dan juga gratis menu tertentu yang diadakan oleh Bona Dimsum. Untuk elemen berikutnya ada cost structure, meliputi gaji karyawan, biaya operasional meliputi pembelian bahan-bahan makanan, biaya listrik, air, dan juga gas. Kemudian ada biaya sewa ruko, dan juga biaya perawatan peralatan masak. Kemudian elemen terakhir ada revenue stream, meliputi yang pertama penjualan dimsum Bona langsung, baik dine-in maupun take-away, di ruko maupun stand makanan. Kemudian ada online order atau delivery melalui aplikasi GoFood, GrabFood maupun by WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah penjualan produk turunan Bona Dimsum seperti minuman pendamping, dessert, dan juga bumi, semacam mie. Kemudian juga ada booth temporer, yang mana biasanya Bona Dimsum ini ada di Car Free Day, kegiatan di kampus, sekolah, maupun festival kuliner di Kediri. Kemudian terdapat kerjasama sponsorship dengan event lokal seperti disnatalis di sekolah-sekolah, dan juga biasanya Bona Dimsum ini hadir pada vendor makanan pernikahan. Kemudian yang terakhir ini adalah kerjasama dengan influencer lokal. Dalam hal ini bisa bagi hasil dari konten yang membawa penjualan. Revenue stream itu berbeda dengan cost structure. Kalau cost structure adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam kata lainnya adalah modal. Tapi kalau revenue stream ini adalah pendapatan yang didapatkan setelah melakukan aktivitas bisnis. Kemudian terdapat pembahasan dokumentasi BMC Bona Dimsum pada elemen customer relationship. Yang pertama ada gratis Bona Dimsum pada event Anemon Kediri. Yang kedua ini ada sayembara yang dilakukan Bona Dimsum. Ini juga mendapatkan Bona Dimsum secara gratis. Kemudian yang ketiga ini ada gratis Bona Dimsum pada saat Hari Pramuka, yang mana dapat menuliskan kata Bona dengan sandi rumput. Kemudian yang keempat ini ada promo birthday. Ini juga berlaku pada periode tertentu. Kemudian yang kelima ini juga ada promo birthday. Syaratnya itu menunjukkan KTP asli, kelahiran bulan Juli waktu itu periodenya, dan untuk 3 orang tercepat. Kemudian untuk gambar nomor 7 ini adalah diskon saat launching promo. Kemudian yang nomor 8 juga diskon dengan menggunakan pembayaran Chris Wonder. Kemudian pembahasan dokumentasi BMC Bona Dimsum pada elemen channels. Yang pertamanya ada GoFood by Gojek, bisa diorder by Gojek. Kemudian ada Google Maps untuk menemukan stand-stand Bona Dimsum di Kediri. Kemudian juga dapat dijumpai Instagram Bona Dimsum. Kemudian Bona Dimsum ini dapat diorder di GrabFood by Grab, kemudian juga dapat diorder by WhatsApp, dan juga terdapat pamflet-pamflet Bona Dimsum yang tersebar di Kota Kediri. Kemudian terdapat pembahasan dokumentasi BMC Bona Dimsum pada elemen key partner. Yang pertama itu ada kolaborasi dengan food blogger atau influencer lokal Kediri. Ini
Buktinya ini ada pada Instagramnya Bunda Dimsum. Kemudian ada Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, yang mana hal ini membantu Bunda Dimsum memahami regulasi dan perizinan untuk membuka usaha. Kemudian ada GoFood dan GrabFood, dan juga ada supplier bahan makanan dan juga gas. Kemudian pembahasan dokumentasi BMC Bunda Dimsum pada elemen customer segment. Ini terlihat memang kebanyakan customernya adalah generasi muda, dan juga terdapat foto bukti bahwa Bunda Dimsum ini pernah hadir pada vendor makanan pernikahan. Kemudian terdapat pembahasan dokumentasi BMC Bunda Dimsum pada elemen key activities. Ini terlihat pada saat pembuatan dimsum, kemudian pada saat pelayanan pelanggan, pembuatan saus dimsum, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pembahasan dokumentasi BMC Bunda Dimsum pada elemen value proposition. Ini terlihat foto dimsum yang mana Bunda Dimsum ini berhasil menghadirkan dimsum bercita rasa oriental yang telah disesuaikan dengan lidah lokal Indonesia. Kemudian terlihat bahwasannya pekerjaan ini kebanyakan adalah generasi muda, dan juga open recruitment-nya ini berpeluang besar untuk generasi muda. Kemudian dokumentasi BMC Bunda Dimsum pada elemen revenue stream. Ini pendapatannya bisa didapatkan dari penjualan di stand, di ruko, di Car Free Day, dan juga ada di event disnatalis sekolah. Selain itu, Bunda Dimsum juga ada pada vendor makanan pernikahan. Serta Bunda Dimsum juga menyediakan makanan dan minuman pendamping lainnya seperti olahan mie dan juga minuman. Kemudian terdapat hampers yang bisa dipesan pada Bunda Dimsum, biasanya ada pada saat hari raya. Kemudian juga bisa memesan dimsum birthday. Nah, biasanya ini pemesanannya harus jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian kesimpulan dari tugas saya yang mengangkat judul Bunda Dimsum menggunakan metode bisnis model canvas, yaitu pemilihan Bunda Dimsum sebagai studi kasus dalam penerapan BMC ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana usaha kuliner yang sederhana dapat dirancang dan dikembangkan menjadi model bisnis yang inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di era digital. Melalui analisis ini dapat dipahami bahwa setiap elemen dalam bisnis model canvas memiliki peranan penting dalam membentuk strategi usaha yang terarah dan juga berkelanjutan. Cukup sekian presentasi saya untuk tugas UTS mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.